saya Irfan. Dan saya Rizal Bekti. Kami di sini ingin mempresentasikan laporan proyek analisis Big Data, yaitu temanya dengan sistem monitoring terpadu dengan indeks harga pedagang besar IHPB dan analisis sentimen publik menggunakan algoritma machine learning dan social network analysis. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang fluktuasi harga komoditas pangan, tekstil, dan tembakau memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Selama ini, data resmi pemerintah seperti IHPB dan BPS seringkali dilihat terpisah dari opini publik di media sosial. Proyek ini hadir untuk mengintegrasikan data terstruktur pemerintah dengan data tidak terstruktur dari publik guna memberikan gambaran ekonomi yang lebih holistik. Oke, tujuan dari proyek ini adalah mengintegritaskan data heterogen seperti CSV dan JSON dalam satu platform analisis, memetakan jaringan interaksi antar aktor ekonomi melalui social network analysis atau yang kita singkat SNA, memprediksi tren indeks harga di masa depan menggunakan algoritma regresi linear. Yang keempat yaitu menyajikan visualisasi data yang interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan. Oke, diagram alur proyek ini yaitu menggunakan data ingestion, mengambil data CSV, IHPB, BPS, dan JSON media sosial. Yang kedua itu data cleaning, pembersihan nilai kosong, nol, dan penyesuaian format angka. Yang ketiga, analisis SNA, mengekstrak hubungan user mention untuk melihat aktor kunci. Dan yang keempat, machine learning, pelatihan model regresi linear menggunakan data historis IHPB. Yang kelima yaitu visualisasi penampilan hasil melalui dashboard Streamline. Oke, lanjut saja kita ke simulasinya. Nah, pada di sini kita akan lanjut ke dashboard analisis big data soal pangan ini. Kita lihat di sebelah kiri pada sumbu X yaitu mewakili berupa bulan berupa minggu dalam satu bulan, dan sumbu Y itu samping mewakili nilai indeks harga. Nah, di interpretasi ini grafik ini menunjukkan totalitas terhadap dengan pola gigi gergaji, yang artinya harga pangan sangat sensitif terhadap perubahan harian, mungkin dipengaruhi stok dan pasar induk yang ada di cuaca, penurunan tajam perubahan harian atau yang mungkin dipengaruhi stok maupun cuaca dan di pasar induk. Penurunan tajam ini di titik tertentu bisa terjadi dan berarti adanya operasi pasar atau maksudnya masa panen tersebut. Nah, di sebelah kanan ada yaitu social network analysis. Nah, dalam teknik ini memetakan hubungan antara aktor media sosial untuk melihat siapa yang paling berpengaruh dalam isu pangan ini. Di sini kita bisa lihat yaitu not biru atau titik biru ini yang berbentuk lingkaran ini mewakili akun. Nah, semakin besar bulatan jika sistem ini menggunakan degree centrality, semakin banyak interaksi yang diterima oleh akun tersebut. Nah, setelah tersebut hubungan terpusat yaitu akun BPS Statistika. Nah, BPS Statistika, Badan Pusat Statistika dan Ekonomi Update, saling terhubung erat. Ini menunjukkan bahwa narasi ini harga pangan di publik sangat dipengaruhi oleh rilis data resmi pemerintah. Nah, di sisi lain ada kasus terpisah, itu perhatikan tentang di industri kita dan fashion daily. Nah, yang terhubung secara tersendiri nih. Ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa isu pangan juga dibicarakan oleh komunitas luar ekonomi murni, mungkin terkait dengan gaya hidup dan maupun harga bahan baku
di industri. Nah, dalam konteks ini berguna untuk early warning sistem jika jaringan ini mulai ramai kata-kata negatif seperti langka atau mahal. Pemerintah bisa mendeteksi keresahan masyarakat sebelum terjadi demonstrasi atau penimbunan dalam barang-barang tersebut ataupun pangan-pangan ini ya. Nah, selanjutnya di bawah kita bisa lihat ada buah tabel yaitu preview data terintegrasi dari BPS. Nah, sebelum masuk ke visualisasi grafik, analisis per komoditas. Nah, di sini ada daging dan hasil-hasilnya. Lihat pada kolom, kita lihat di kolom Desember. Coba kita bandingkan dengan yang bulan Mei ya. Itu. Yang di Desember adalah 111,93 dan sedangkan yang di bulan Mei 101,1. Ada kenaikan sekitar 10% di akhir tahun yang sangat logis karena adanya siklus permintaan tinggi saat Natal tahun baru. Nah, lalu kita bisa lihat untuk kasus selanjutnya itu minyak dan lemak nih. Minyak dan lemak dari hewani dan nabati. Di sini kita bisa lihat di atas 112 sampai 114 nih. Nah, selalu di atas sepanjang tahun ini ya. Ini menunjukkan bahwa harga minyak goreng tidak pernah benar-benar turun ke level rendah atau normal selama setahun tersebut. Nah, ini ada pengolahan sayur nih. Pengolahan sayur ini angkanya selalu di bawah 100. Dan di sini paling tinggi adalah 97,41. Ini berarti bahwa bulan dan kita bisa lihat di bulan terendahnya itu bulan Februari yaitu 90,77. Ini berarti bulan tersebut harga sayur justru sedang sangat murah-murahnya nih. Nah, terus devolasi maaf. Nah, mungkin karena panen raya yang sedang berlimpah, semakin banyak stok sehingga harga sayur tersebut jadi murah. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Irfan yaitu soal kesimpulan. Silakan Mas Irfan. Baik, jadi kesimpulan dari data yang kami buat ini itu manfaatnya pertama akurasi, memberikan prediksi harga yang berbasis data driven. Yang kedua efisiensi, mengotomatiskan pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Yang ketiga yaitu respon cepat, pemerintah dapat mendeteksi keluhan publik lebih awal melalui integrasi dari data JSON sosial media seperti itu atau sosial media. Yang ini adalah pengembangan lebih lanjutnya ya, mungkin real time scripting. Yang pertama mengintegrasi API Twitter atau X secara langsung agar data JSON selalu terbaru. Yang kedua, sentimen analisis, menambahkan algoritma NLP (Natural Language Processing) untuk mendeteksi apakah komentar publik bernada positif atau negatif secara otomatis. Lalu yang ketiga, geospatial mapping, menampilkan peta persebaran harga antar wilayah di Indonesia. Mungkin seperti itu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Saya Irfan dan saya Rizal Seperti. Kami pamit dari